Ini kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Satu Satu tahun 4 bulan. Ini dulu bibitnya dari sebesar dari pucuk. Sebesar ini? Iya. Serius? Serius. Nggak usah bercanda lah. Betul. Nanti kita lihat bibitnya ya. Kita lihat bibitnya. Oke. 1 tahun 4 bulan segini. Dari sebesar ini, udah mewakili setiap sisi supaya punya akar. Oh gitu ya Mas Rom ya? Karena belahan ini tadi, selain nanti dia jadi batang, dia kan jadi akar juga. Betul. Nah Mas Rom, saya mau kenapa saya ngambil gunting? Saya ngambil gunting teman-teman. Ya. Mas Rom, saya izin minta yang dipotong, boleh saya motong? Boleh. Buat teman-teman. Mana motong yang mana Mas Rom? Mas Romnya aja yang ngambilin. Kalau aku mau kita belah. Mau dibelah ya? Ya, ini aja Mas Rom. Ini kalau nggak apa cabang ini? Boleh, coba tak ya? pilihkan. Kita nggak mau ngambil yang di los pucuknya sama yang di bawahnya yang kita belah juga. Coba Mas Rom. Biasanya kalau aku tak ambil yang muda kayak gini. Yang muda kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Biasanya aku ambil yang muda kayak gini nih. Nah, atau paling besar segini nih, udah paling besar nih. Sebulpen ini. Kita coba ambil yang ini ya. Nah, kita ambil ini. Ini untuk los pucuk ya? Ini untuk yang los pucuk. Biasanya tak kurangin sedikit aja daunnya. Terus nanti kita belah jadi 4. Nah, setelah belah jadi 4, langsung kita tancap ke media yang tadi. Inilah yang jadi ini tadi ya. Yang jadi ini tadi teman-teman. Betul. Karena dia los gitu ya. Oke. Nah, lagi Mas Rom. Kalau ini kan yang los pucuk. Kan tadi ada yang potong separuh. Itu yang mana Mas Rom? Potong separuh. Kalau yang los pucuk ini untuk kita target gede seperti ini, small ke atas. Kalau yang kita potong tadi untuk yang kayak gini tadi, untuk kita bikin kecil, karena kita potong pucuk itu supaya tumbuh tunas-tunas di bawahnya, terus kita ambil tunas yang paling pendeknya. Oke. Untuk kita nol. Jadi dia jangan ini ya teman-teman, apa persepsi kita yang pertama dulu, kalau potong los pucuk nggak akan membesar. Nah itu salah itu ya? Salah. Aku kurang setuju kalau itu. Betul. Ini terbantahkan karena saya sudah ngelihat ini proses ini yang belum pernah kita jalani. Karena kalau sancang, kalau untuk jenis sancang, kalau untuk jenis sancang itu walaupun dia dipotong dari kecil, selagi pohon itu subur, nanti dia tetap akan bisa membesar dan dia nggak kalau istilahnya kita apa sih mopa ya? Mopa ya. Kalau besar atas, lebih besar atas daripada bawah. Oh ini apa kata Parman itu kemarin itu? Mopai kalau kita mopai ya. Cingkrang. Jadi apa? Badannya kecil, palanya besar. Nah ibaratnya gitu. Parman bilang begitu, nggak sesuai. Tapi kalau sancang itu mudah-mudahan nggak berlaku kalau pohonnya subur. Jadi nggak ada masalah kalau kita potong dari kecil. Jadi bentuknya aman. Piramidanya sempurna teman-teman. Bukan piramida terbalik. Bawah kecil, atas gede. Piramida terbalik ya. Piramida terbalik. Inilah proses membuat bonsai situ atau mami teman-teman. Inilah dia yang ada di hadapan teman-teman. Jadi kalau kita mau buat yang besar seperti inilah, dari awal cuma dibelah. Iya. Dari awal cuma tetap dibelah dari awal. Meskipun nanti ada seleksi alam kan. Biasanya kalau aku paling kematian yang paling banyak itu 30% itu udah paling banyak. Jadi misalkan kita bikin bibit 100, itu hidupnya 70. Betul. Kalau ya, artinya kematian mutlak tetap mutlak ada teman-teman. Cuman presentasi sedikit. Tapi buat teman-teman pemula kayak saya gitu ya Mas. Dia mau mati 80% nggak masalah, yang penting 20 hidup. Iya kan? Untuk pemula seperti itu. Nanti lama-lama ngatasi, betul Mas Rom? Betul. Dan itu ada tipsnya. Ini penting. Itu ada tipsnya untuk untuk meningkatkan daya hidup, atau untuk merangsang pertumbuhan akar serabut. Apa itu Mas Rom? Apa itu Mas Rom? Kalau aku biasanya pakainya apa Mas Rom? Pakainya B1 Thailand. Tapi yang asli, karena kalau di online itu buat yang palsu. Ada yang palsu. Kebetulan aku sama Om Iwan itu udah bantuin teman-teman biar gak sulit nyarinya. Nah, kalau mau nyari B1 Thailand yang asli, B1 Thailand yang asli, itu bisa ke akunnya Om Iwan. Oh siap. Bisa juga ke akunku, udah tak bantu sematin produk B1 yang asli untuk
untuk meningkatkan ini pertumbuhan akar nih teman-teman. Pertumbuhan akar. Nah, ini seperti ini contohnya teman-teman. Jadi meminimalisir busuk. Teman-teman kunjungi akunnya Mas Romi. Mas Romi boleh dikasih tahu sama teman-teman Mas Romi. Aku punya TikTok, nama akunnya Romikir. Sama satunya Mas Romi ada satunya dua. Tampanono. Nah beliau di situ sudah menyediakan obat-obat untuk perangsang akar. Silakan teman-teman langsung diklik aja di keranjang beliau atau pas beliau live. Nah, beliau ini sering live. Mas Romi kita lanjut jalan-jalannya Mas Romi. Yuk. Nah, terus kok cuman itu coba ini nggak bisa ini karena teman-teman yang lain banyak yang lebih dari ratusan ya ini. Tapi bro, pekarangan sebesar ini loh ya jumlahnya 100 sampai 150-an. Kalau 100 itu jadi pohon yang seperti ini nih. Mas Romi paling rendah saya tanya ya, paling rendah jual berapa? Paling rendah di sini. Paling rendah ya? 200. Paling rendah di 350. 350 kalikan tadi 1,5 tahun. Bohong dia ini. Kita gebukin dulu teman-teman ya. Apa 150 itu bukan ini. Nah, oke. Sekarang lanjut Mas Romi. Kita bicara yang ini. Ya, Mas Romi ya. Kelanjutan tadi kan ini Mas Romi. Iya. Kelanjutannya yang di depan tadi teman-teman. Nah, ini Mas Romi. Ini bahan ini ataukah dari yang model situ tadi atau yang los pucuk begini yang kalau ini dari los pucuk. Dari ini dari ya? yang los pucuk. Nih dari ini teman-teman. Dari los pucuk. Semua ini yang ada ini semua. Iya. Berarti ini contoh yang itu di sini ada, Mas Romi, yang potong. Itu kebetulan di lokasi yang ini belum ada. Itu baru ya, itu baru. Adanya di lokasi yang satunya agak jauh dari sini. Oke. Nah ini Mas Romi. Ini kan sudah kayak begini nih. Ini langsung pakainya ini. Iya, aku langsung pakai ground. Ini sebenarnya wayah ini juga ya? Ini udah wayah kita tanam di ground atau kita tanam di lahan kayak di sawah gitu, di kebun. Nah, pertanyaan, berarti kalau sudah ditanam kayak begini, dia nggak perlu ganti media ya? Nggak perlu. Udah biarin aja akarnya ke bawah-bawah, biarin. Nggak apa-apa. Yang penting di atas kasih. Iya. Medianya perubahan media apa? Ini pertamanya media pertama oke. Kalau media pertama aku pakai media adukan tanah, sekam. Ini boleh Khairul. Jadi Khairul pindah-pindah shooting nggak apa-apa, penting pertanyaannya sama. Oke. Kalau untuk media ground, biasanya aku pakai tanah, tak campurin sekam lapuk, sekam bakar, sama kohe kambing yang udah fermentasi. Untuk perbandingannya 1:1. Semuanya satu rata. Diaduk. Nah, kita aduk. Nah, terus kita masukkan ke ground ini. Sini semua. Habis itu kita tanam. Udah itu kita biarin, kita rajin ngawatin, kita rajin guntingin mana yang nggak dipakai gitu terus ya. Kalau pasir ini cuma untuk topping atasnya aja Pasir ini pasir kali. Ya? Cuman fungsinya cuma untuk supaya media itu nggak ambiar kalau ketika disiram. Karena di sini juga kan kebetulan banyak ayam. Kalau nggak kita tutup pakai pasir, dia dirusuin sama ayam. Ya. Jadi yang paling penting 4 media itu tadi aja. 4 media tadi ya, unsur itu yang penting ya. Kohe, kemudian sekam, terus lagi abu sama tanah. Tanah merah atau tanah merah gitu ya. Satu semua. Ya. Oke. Nah, yang di hadapan kamera teman-teman yang di shooting Khairul itu prosesnya dari los pucuk. Dari los pucuk. Nah, ilmu yang seperti ini untuk petani-petani sancang mungkin banyak ya teman-teman senior tuh pengen berbagi. Cuman mungkin media yang untuk berbagi itu pencar-pencar ya, karena ada yang di sebelah, ada yang sekarang di YouTube gitu. Nah, ini saya datangin betul-betul, saya janjian memang sama Mas Romi. Suatu saat saya main ke sana belajar. Dan kali ini liputan ini teman-teman ambil sisi positif. Betul-betul teman-teman. Mungkin ada senior-senior yang petani yang lebih luas kata Mas Romi tadi, ini mungkin sedikit gitu.